Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pijir Anuratullah dari kelas 12/7. Di sini saya akan menjelaskan suatu sejarah tentang Socrates, yang dimana ini adalah sebuah penugasan dari mapel sejarah. Bayangin, di kota kalian ada seseorang yang kerjanya selalu nanya. Dia bukan seorang pejabat, dia bukan seorang tokoh besar pada masanya, dia bukan seorang yang kaya, tetapi yaitu dia pekerjaannya selalu nanya, selalu bertanya. Bukan bertanya tentang suatu pembelajaran, tentang suatu atau tentang belajar gitu, tetapi dia bertanya tentang sesuatu yang tidak pasti itu. Dia selalu bertanya sesuatu yang berkaitan dengan ketidakpastian. Dia selalu bertanya dan yang bertujuan untuk mencari suatu kebenaran. Dia tidak pernah bilang bahwa dirinya adalah orang pintar. Dia tidak pernah sekalipun bilang kepada semua orang bahwa dirinya cerdas, pintar, dan lain-lain. Tapi ketika seseorang debat dengan dia atau beradu argumen dengan dia, pasti mereka akan pulang dengan muka malu. Akhir hidupnya dia dihukum oleh negaranya sendiri. Ya, namanya adalah Socrates. Dia mati bukan karena kepintarannya, akan tetapi dia mati karena membuat orang-orang menjadi berpikir. Kita mundur ke Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Athena adalah sebuah negara demokrasi yang membebaskan masyarakatnya berpendapat. Dan disinilah letak salahnya, yang dimana ada sebuah kelompok yang bernama Sofis. Jadi Sofis tersebut adalah guru besar dan sebuah kelompok yang dimana kelompok tersebut mempelajari atau mengajarkan tentang bagaimana menang dalam beradu argumen. Tetapi Sofis tersebut tidak mencari sebuah kebenaran. Yang penting kelompok Sofis tersebut bisa ingin terlihat orang-orang lain, ingin merasa benar gitu. Dan benar atau salah, orang Sofis tersebut tidak peduli, karena prinsipnya selagi orang-orang percaya kepada kita, maka kita pemenangnya. Itu pemikiran orang Sofis. Dan pada zaman itu datanglah Socrates yang dianggap sebagai gangguan bagi negaranya sendiri. Socrates itu aneh. Dia tidak membuka kelas, dia tidak memulai buku, dia tidak menulis. Dia cuma nanya. Dan misalnya dia ketemu sama pejabat, dia bertanya, apa itu keadilan? Nah, pasti rata-rata pejabat-pejabat akan menjawab dengan keadilan itu adalah taat kepada hukum. Dan Socrates pun tersenyum di situ, lalu menjawab lagi, jika keadilannya zalim, apa itu adil? Ucap Socrates. Dan di situ pun jawaban dari seorang pejabat tersebut mulai goyah gitu. Socrates pun lanjut bertanya, kalau gitu keadilan bukan soal hukum, lalu apa? Dan disitulah titik dimana para pejabat tersebut mulai goyah. Para jawabannya tersebut pun mulai runtuh. Dan ini yang dinamakan metode Socrates, yang dimana
Metode tersebut bukan ngajarin orang lain, tetapi buat memastikan ketidakpastian gitu. Dan Socrates pun percaya satu hal gitu, bahwa manusia yang paling berbahaya adalah manusia yang berpendapat bahwa dirinya selalu benar, manusia yang menyangka bahwa dirinya tidak pernah salah. Itu yang paling berbahaya menurut Socrates. Makanya Socrates mempunyai suatu prinsip, yaitu aku tahu bahwa aku tidak tahu. Dan itu bukan rendah diri, tetapi kesadaran intelektual yang dimiliki oleh seorang Socrates. Dan masalahnya, nggak semua orang itu siap untuk dijatuhkan oleh logika. Bayangin aja, orang-orang besar, tokoh besar, guru besar, tokoh politik dipermalukan oleh seorang Socrates di depan umum. Dan Socrates pun membuat generasi muda menjadi lebih mulai berpikir, mulai kritis, dan tidak nurut asal-asalan gitu. Nah, lalu Socrates pun dianggap sebagai ancaman bagi negara nih. Socrates dianggap rusak moral generasi muda, dan Socrates pun dianggap bahkan menentang dewa gitu. Dan padahal nyatanya Socrates ini hanya ingin membuat manusia ini berpikir, hanya ingin membuat manusia keluar gitu dari kebodohan yang dibuat oleh dirinya. Tetapi kenyataannya Socrates malah dihukum oleh negaranya sendiri. Pada saat itu datanglah di pengadilan gitu. Socrates pun dinyatakan bersalah. Dia dihukum mati dengan cara disuruh minum racun hemlock, yang dimana racun hemlock tersebut adalah sebuah racun yang mematikan, yang dimana ketika penggunanya tersebut atau tubuh gitu mengonsumsi zat dari racun hemlock tersebut, maka akan mengakibatkan kelumpuhan sedikit demi sedikit, dan akhirnya Socrates pun meninggal. Padahal sebelum saat itu Socrates bisa kabur, bisa melarikan diri dari hukuman tersebut, tetapi dia nolak dan berkata bahwa lebih baik mati dengan prinsip daripada hidup dengan pengkhianatan. Pertanyaannya, apakah cerita ini masih relevan dengan kehidupan sekarang gitu? Dan menurut saya masih relevan, karena zaman sekarang itu masih sama kayak zaman dulu, kayak ingin menang debat tanpa memikirkan benar ataupun salah. Dan zaman sekarang juga lebih mementingkan viral daripada mencari suatu kebenaran. Jika ada berita nih yang sedang hot nih, yang sedang panas, mereka buru-buru memviralkan berita tersebut tanpa meriset, tanpa mencari kebenaran dari sebuah berita tersebut. Nah, walaupun Socrates meninggal pada 2400 tahun yang lalu kemungkinan, tetapi musuhnya masih ada, yaitu ego, kesombongan, dan kemalasan berpikir. Socrates gak ninggalin buku atau gak ninggalin sebuah teori tertulis, tapi dia meninggalkan sebuah keberanian untuk bilang bahwa gue bisa salah. Dan itulah yang bikin Socrates beda dari yang lain. Socrates tidak mati karena kepintarannya, tetapi Socrates mati karena bisa membuat orang lain berpikir. Athena bukanlah negara tiran, tetapi negara demokratis. Tetapi kebenaran tidak selalu
bisa dikategorikan dengan kebaikan. Jika kita mengungkap kebenaran, tidak dapat dipastikan bahwa kita pun bisa dikatakan salah oleh orang-orang tertentu. Sokrates tidak memimpin pemberontakan. Sokrates tidak membawa senjata untuk mengancam negara tersebut. Tetapi Sokrates malah disebut sebagai ancaman. Sama halnya dengan mungkin zaman sekarang gitu. Ketika ada orang berpikir rasional, berpikir kritis, kadang orang tersebut suka dikatakan dengan orang-orang zaman sekarang itu bisa diejek lah, bisa dikatakan ateis. Padahal itu adalah pikiran rasional, berpikir kritis. Sokrates meninggal 2400 tahun yang lalu, tetapi dia meninggalkan sebuah pertanyaan, yaitu apakah kita hidup untuk mencari kebenaran atau hanya ingin merasa benar?